Kita akan mengarah kepada yang namanya ekonomi hijau, green economy. Nanti bulan depan kita akan memulai membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Dari Sungai Kayan, baru satu sungai. Kayan ini kurang lebih nanti bisa memproduksi kurang lebih 11.000 sampai 13.000 megawatt. Pada 2017, Presiden Jokowi menetapkan pembangunan PLTA Sungai Kayan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Proyek yang sudah digembor-gemborkan sejak 2011 ini dilabeli sebagai energi bersih yang akan memasok setrum kawasan industri hijau. Dalam bayangan pemerintah yang sering disampaikan lewat berbagai media, proyek yang digadang-gadang akan selesai sebelum 2024 dan disebut sebagai legasi Jokowi ini konon akan menyumbang pasokan listrik sebesar 9.000 megawatt. Proyek yang rangkaiannya memiliki 5 kaskade atau riam dan bertingkat yang membutuhkan wilayah seluas 36.993,71 km persegi ini juga dikabarkan akan menenggelamkan 2 desa yang dihuni warga Dayak, Long Peleban dan Long Leju. Namun, benarkah mega proyek ini bersih dan hijau seperti yang diklaim pemerintah? Bagaimana respon dan cerita dari masyarakat menghadapi rencana ambisius pemerintah ini? Kali ini kita bersiarah dan mendengar kesaksian dari masyarakat Long Peleban, dari mereka yang memiliki ikatan sejarah panjang dengan tanah di hulu Sungai Kayan. Long Peleban merupakan desa paling hulu dan paling tua di Kabupaten Bulungan. Letaknya di tepi Sungai Kayan, untuk sampai ke desa ini, satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan hanya perahu atau speed. Tidak adanya akses darat menuju Long Peleban kemungkinan besar dipengaruhi oleh status kawasan di Kabupaten Bulungan yang sebagian besar adalah lahan konsesi. Dari Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan, butuh waktu kurang lebih 4 jam dengan menyusuri aliran Sungai Kayan untuk sampai ke Long Peleban. Menurut cerita tutur yang hidup dalam masyarakat, dulunya kawasan hulu Sungai Kayan merupakan ruang sosial kebudayaan masyarakat Dayak yang hidup dari berladang dan memanfaatkan hasil hutan dan sungai. Salah satu cerita sejarah yang masih terpelihara sampai hari ini berkaitan dengan situs Batu Tegak Lahai Barat. Situs ini adalah penanda persaudaraan orang Bulungan dengan komunitas Kayan. Di masa kolonial, tepatnya tahun 1921, seorang opsir Belanda bernama Meyer berusaha menghilangkan ingatan sejarah ini dengan menghancurkan Batu Tegak Lahai Barat. Alih-alih menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap cerita di balik situs tersebut, kematian opsir kolonial yang tiba-tiba dan mengenaskan membuat masyarakat semakin yakin untuk tidak mengganggu situs Batu Tegak Lahai Barat. Beberapa upaya memindahkan situs Lahai Barat untuk tujuan konservasi juga dikabarkan gagal karena alasan yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Menurut cerita para tetua Long Peleban, Batu Tegak Lahai Barat menolak dipindahkan. Kabar terakhir, Batu Tegak Lahai Barat sudah tidak ada di tempat karena dicuri orang yang tidak dikenal. Sebagian besar penduduk desa Long Peleban adalah masyarakat suku Kenyah Umak Kulit yang hidup dari menggarap lahan menjadi ladang, kebun, dan persawahan. Komunitas yang bermigrasi dari dataran tinggi Apau Kayan ini juga memelihara ternak, mencari ikan, dan membuat kerajinan anyaman. Kebanyakan ladang dan lahan pertanian warga letaknya jauh dari permukiman, sehingga untuk sampai ke sana harus menyeberang sungai menggunakan longboat. Hidup di daerah terisolir akibat kurangnya perhatian pemerintah membuat kehidupan warga Long Peleban sangat tergantung pada perusahaan HPH yang beroperasi di sekitar desa sejak tahun 1970-an. Untuk mendapatkan uang tunai misalnya, warga menjual hasil pertanian dan tangkapan ikan ke perusahaan dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Karena ongkos penjualan ke desa tetangga jauh lebih besar, warga Peleban tidak punya pilihan selain menjualnya, meski dengan harga yang sangat murah.
kondisi yang tidak mungkin terjadi jika pemerintah membangun infrastruktur yang terhubung dengan desa lain. Hubungan ketergantungan kepada perusahaan akibat absennya negara semakin terbentuk seiring dengan adanya bantuan yang diberikan kepada warga Long Peleban. Dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah desa diberi solar untuk menyalakan mesin genset selama 4 jam, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Perusahaan juga memberikan speed ambulans dan longboat untuk memudahkan mobilitas warga dalam mengakses layanan dasar. Bantuan-bantuan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Ketika kami mengunjungi Anyi Ngau, salah satu tokoh masyarakat di desa Long Peleban, dirinya mengatakan bahwa pada tahun 2012, PT Kayan Hidroenergi mengajak tokoh masyarakat dari beberapa desa yang akan menerima dampak pembangunan bendungan untuk melihat bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze, Tiongkok. Di sana perusahaan juga menjanjikan apapun yang diinginkan masyarakat Long Peleban agar mau direlokasi. Meski belum ada kesepakatan besaran ganti rugi antara perusahaan dengan masyarakat, perusahaan sudah melakukan langkah-langkah untuk merelokasi penduduk Long Peleban. Mereka sudah melakukan pengukuran rumah pada tahun 2021 dan lahan atau ladang yang saat ini sedang dilakukan. Kabarnya, perusahaan juga akan menghitung kerugian tanam tumbuh pada tahun ini, cuma tidak dijelaskan bagaimana perhitungannya. Terkait tanam tumbuh, masyarakat menginginkan pergantian sesuai dengan jumlah dan masa produksi. Misalnya, satu pokok pohon duku bisa menghasilkan 1 juta dengan masa hidup pohon selama 5 tahun. Maka, perusahaan harus mengganti 5 juta untuk satu pokok. Perhitungan yang dalam pengalaman masyarakat di tempat lain tidak akan disanggupi perusahaan, bahkan pemerintah. Saat ini, masyarakat belum tahu kapan proses itu selesai. Masyarakat juga belum tahu kemana akan direlokasi. Perusahaan hanya mengatakan bahwa ada lokasi yang bisa ditempati masyarakat. Belum ada sosialisasi. Semua proses masih di tahap perencanaan. Besar kecilnya bantuan juga belum diketahui masyarakat. Hanya satu yang sudah pasti. Kalau desa Long Peleban tenggelam, hidup masyarakat akan dimulai dari nol lagi, kata salah satu tokoh masyarakat Long Peleban.